guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah cerita film Doraemon New Nobita Great Demon Peko and the Explorer Party of Five yang dirilis di tahun 2014. Kali ini berpetualang kemana ya? Film ini bercerita tentang Nobita yang menemukan seekor anjing yang ternyata anjing itu adalah pangeran di dunia asalnya. Hingga mereka pun mulai membantu anjing itu untuk menyelamatkan negara anjing dari pasukan musuh. Tapi dengan alat bantu yang seadanya saja. Wah, pasti kalian makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan latar belakang hujan yang deras. Terdapatlah anjing yang sedang berjalan. Di saat kelelahan, dia mencium bau makanan. Saat menghampirinya, ternyata ada anjing yang mengganggu, namun anehnya si anjing malah ketakutan. Scene berpindah pada Sunio yang menceritakan peradaban zaman dahulu. Ya, emang niatnya mau ngejailin Nobita, si Giant malah marah karena misteri yang terjadi. Mulai merasa bosan, mereka pun berusul untuk melakukan petualangan besar di liburan musim panas dengan mengajak Doraemon. Sampai di rumah, seperti biasa, Nobita merengek dan membujuk Doraemon untuk mencari peradaban misterius yang belum ditemukan oleh siapapun. Ya, mau nggak mau, Doraemon mengeluarkan alat ajaibnya, yaitu berupa satelit pribadi mini. Alat itu mulai mengambil gambar bumi dari penjuru daerah. Doraemon mengatakan untuk mencari peradaban kuno butuh waktu sangat lama untuk menemukannya. Nobita berniat akan mencarinya sendiri, namun saat mendengar mereka akan berpetualang dan menghabiskan liburan musim panas. Seketika Doraemon langsung ingin membantunya. Tiba-tiba Nobita disuruh oleh ibunya untuk membeli sayur ke pasar. Saat sedang berjalan, dia melihat sebuah anjing lucu di lapangan. Tetapi dia tidak berani menghampirinya. Ya karena ibunya melarang untuk memelihara anjing. Dia pun berbelanja, tak lupa dia membeli sosis untuk si anjing. Setelah pulang, Nobita mendatangi anjing tersebut. Dia pun langsung pulang ke rumah. Si anjing tadi malah mengikuti Nobita sampai di kamarnya. Seketika ibu mengadu kepada Nobita untuk meminta tolong mencarikannya tas yang berisi uang belanja. Nobita, ibu bersama Doraemon pun mulai mencari dan ditemani oleh anjing itu. Berhasillah anjing itu menemukan tas ibu, yang membuat Nobita memohon kepada ibunya agar mereka boleh memelihara anjing itu. Nobita pun memperbolehkan memeliharanya. Sampailah Doraemon memberikan rumah kepada anjing ini. Dan mulailah Nobita juga Doraemon memandikannya. Anjing ini diberi nama Peko. Malam harinya tiba. Saat ayah pulang, ayah sangat kaget karena ada anjing di rumah. Awalnya ayah menyuruh mengembalikannya. Namun si ibu tiba-tiba muncul dan merasuk dengan muka manis manjanya. Au. Di dalam mimpi, Nobita bermimpi mereka berpetualang ke Afrika Land yang dimana 11-12 lah sama Dufan. Di sini malah si Giant sangat marah. Dia pun terbangun dari tidur dan ada Peko di sampingnya. Berpindah di pagi harinya, Nobita dan Doraemon sangat kaget. Juga saat sarapan, mereka kaget karena Peko makan dengan sangat sopan. Mereka pun masih berusaha mencari peradaban kuno yang tersembunyi. Saat Nobita request untuk memfoto seluruh wilayah Afrika. Doraemon menyebutkan jika memfoto semuanya maka akan jadi 9.300.000 foto yang membuatnya. Tiba-tiba saat Nobita sadar, di kamarnya sudah penuh dengan foto wilayah Afrika dan anehnya Peko menemukan sebuah peradaban misterius.
juga menunjukkannya ke Nobita. Lalu Doraemon pun mengeluarkan kamera 6 dimensi. Ternyata itu adalah sebuah patung di pedalaman hutan. Mereka yang penasaran mencoba menanyakan kepada Dekisugi. Dekisugi menjelaskan itu adalah Heavy Smoker Forest. Hutan dengan kabut yang sangat tebal. Harusnya tidak bisa difoto oleh satelit. Di pagi harinya, Nobita bersama Doraemon juga Peko langsung menemui teman-temannya di lapangan. Mereka sangat heran ketika Nobita membawa seekor anjing yang sangat cantik. Kemudian Doraemon mulai menjelaskan rencana penjelajahan mereka. Tujuan mereka adalah peradaban tertua di benua Afrika. Di dalam hutan dengan kabut tebal terdapat patung raksasa misterius. Mereka pun mulai masuk dengan pintu kemana saja. Ya, seperti biasa, baru jalan 5 km saja Nobita sudah mengeluh. Dan dia lupa kalau nilai ujian nolnya ada di meja, dia pun pulang dan membereskannya. Tak hanya itu, dengan Sunio juga ingin merekam les bahasa Prancis. Tak lupa Shizuka yang ingin ke toilet. Giant yang mulai kesel dengan tingkahnya teman-temannya. Ternyata dia ingin pulang juga. Ya karena dia ingin menemui ibunya. Saat di perjalanan yang sudah amat bosan, Doraemon menawarkan untuk makan siang dan mengeluarkan sebuah alat. Juga Doraemon membuat saung di atas pepohonan. Saat sedang asik-asik makan, seketika Peko menggonggong yang melihat gunung dengan kabut sangat tebal. Lalu di perjalanan, Giant menginginkan bertemu dengan hewan buas. Doraemon pun mengeluarkan alat dan dengan soidenya, dia menarik ular piton yang membuat Doraemon mengecilkannya. Tak lama kemudian, badak dan gorila pun mengejarnya, yang membuat Shizuka melawannya. Mereka pun kembali ke lapangan, malah Giant marah. Ya karena merasa itu bukanlah petualangan sungguhan, dan dia berniat tidak akan ikut lagi. Berpindah saat Giant terbangun. Dia kaget dengan adanya gambar patung di dalam kamarnya. Ya, gua nih. Ya, begitulah kata si patung. Lalu Giant mendapatkan sebuah kertas. Esoknya di lapangan, Giant menunjukkan kertas itu kepada teman-temannya. Mereka pun berniat untuk melanjutkannya. Namun sebelum berangkat, Giant meminta alat-alat canggih Doraemon untuk ditinggalkan. Ya, katanya sih biar lebih my trip, my adventure. Mulailah mereka melakukan perjalanan menelusuri sungai di Afrika. Tiba-tiba ada segerombolan buaya yang menyerang kapal mereka. Karena terlalu memperhatikan gerombolan buaya, kapal yang mereka naiki menabrak batu yang sangat besar. Kapal pun mulai bocor perlahan-lahan. Sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Di keadaan darurat seperti ini, mereka malah menyesal karena meninggalkan semua peralatan canggih Doraemon. Bahkan pintu kemana saja tinggal gagangnya saja. Ternyata sudah dimusnahkan oleh si kakek. Peko yang tidak putus asa berusaha mengalihkan gerombolan buaya untuk menyelamatkan mereka. Secara tak terduga, sekelompok penduduk pedalaman menyelamatkan Nobita dan teman-temannya. Di perkampungan, pendudukan pedalaman menyambut kedatangan mereka dengan daging buaya. Karena nggak ngerti bahasanya, Doraemon pun mengeluarkan Koniaku penerjemah. Karena di hari itu bertepatan dengan peringatan dewa. Kalau ingin bertemu dengan Dewa Bawangko, maka harus mengorbankan 3 nyawa. 1 di air terjun, kedua di lembah Odorento. Selanjutnya nanti ada kerajaan dengan kabut yang sangat tebal. Namun saat Giant mengatakan harta karun dan ingin mendekati patung dewa, para penduduk langsung marah besar. Dengan berkata jika mereka semua berusaha mendekati patung dewa, maka desa mereka akan terjadi kutukan.
Kemudian Doraemon mengubah topinya yang dipakai menjadi alat kemah serbaguna. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Di sini Giant bukannya merasa bersalah. Dia malah marah disangka teman-temannya menyalahkan dia. Ya akibat dari ingin menikmati petualangan yang sangat nyata. Malah membuat mereka semua harus terjebak dalam keadaan yang berbahaya. Di pagi harinya, mereka semua melanjutkan perjalanan. Sampailah mereka di dekat air terjun. Di sini terdapat gerombolan gajah. Awalnya sangat seru berubah menjadi ketakutan. Karena ada gerombolan singa yang mengejar Nobita dan yang lainnya. Hingga tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Di situasi yang terjebak, Peko berlari sendirian untuk mencari pertolongan. Akan tetapi... Peko muncul mendadak menemui mereka. Di sini Nobita merasa patung itu mirip dengan Peko. Mulailah mereka melanjutkan perjalanan. Dengan bantuan tali kereta ekspres mereka sampai di lembah yang curam. Dengan menggunakan cat gravitasi, mereka pun mulai turun ke bawah. Mereka merasa tempat ini mengerikan. Ternyata itu adalah hanya sebuah serangga kecil yang mengeluarkan cahaya. Hal aneh pun terjadi lagi. Seketika Peko bisa berbicara juga berjalan bak manusia. Dia menjelaskan bahwa dirinya berasal dari kerajaan anjing. Dia merupakan Pangeran Kutak, keturunan anak dari Bawanko generasi ke-108. Ternyata patung itu didapat dari kalungnya Peko. Mereka pun pergi bersama ke kerajaan. Dia juga menjelaskan bahwa peradaban di kerajaan terbentuk akibat gempa yang dahsyat di bumi, yang menciptakan batas antara dunia manusia dengan dunia anjing. Menurut teori sejarah bangsa kera berevolusi menjadi manusia, sedangkan di dunianya berawal dari anjing. Dengan naik perahu melawan arus airnya mereka sampai. Dengan pemandangan yang sangat bagus itulah negeri anjing. Di sana mereka berhadapan dengan musuh yang mengincar mereka di negeri anjing. Ternyata anak buah seorang menteri sengaja merebut tahta ayahnya Peko yang bernama Daburanda. Saat mereka sampai di rumah Bruce sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Kisah dimulai dengan 5 tahun yang lalu. Kendaraan dan kapal terbang diciptakan. Tapi setelah kebijakan militer Bawanko terjadilah pemberontakan. Peneliti pun dilarang. Sebagai gantinya dibangunlah sebuah patung raksasa sebagai lambang perlindungan kerajaan Peko. Saat pemerintahan ayahnya Peko, diangkatlah seorang menteri bernama Daburanda. Dia ingin mengambil alat perang kuno. Sebelum pernikahan Peko, ayahnya meninggal akibat racun yang diberikan Daburanda. Peko pun kabur dan berkelahi di jembatan lalu tercebur. Dia terseret arus di kehidupan manusia hingga terbawa ke Jepang dan bertemu dengan Nobita. Peko yang melihatnya pun langsung menyelamatkan anak itu. Namun keberadaannya kini sudah diketahui oleh pasukan Daburanda. Ternyata si anak anjing ini mencuri makanan tentara. Karena orang tuanya dan seluruh penduduk desa sudah ditangkap. Nobita dan yang lainnya kasihan melihat negeri ini. Mereka pun sepakat untuk membantu Peko merebut kembali kerajaannya. Di lain sisi, ternyata prajurit melaporkan kepada Daburanda bahwa pangeran telah kembali bersama 4 monyet dan 1 ekor musang. Semua tentara dikerahkan untuk menangkap pangeran. Dengan menggunakan lingkaran penembus dinding, mereka semua pun masuk ke dalam penjara untuk membebaskan Bruce, namun tindakan mereka diketahui oleh penjaga. Hingga para pasukan mulai berdatangan untuk menangkap mereka. Tetapi Nobita bersama yang lainnya berhasil kabur. Di kerajaan Daburanda mulai membuat sayembara. Bagi siapa yang menemukan pangeran beserta 4 kera dan 1 ekor musang, maka akan diberi tulang selama setahun. Warga dan pasukan pun mulai bersemangat.
Bruce bertanya sebenarnya mereka siapa. Pangeran pun menjawab mereka berasal dari dunia luar. Bruce mengatakan sebuah ramalan. Akan ada 10 orang asing yang akan menyelamatkan kerajaan. Yang akan menggerakkan hati si patung. Cipo mulai menangis karena kelaparan. Ya mau tidak mau Doraemon mengeluarkan alat penerima janji lebih awal. Di mana ketika mereka membuat janji maka mereka akan menerima hasilnya sekarang. Tetapi setelah janjinya diterima, keesokan harinya mereka harus menepatinya. Di tengah malam saat Nobita mau pipis, dia melihat Peko yang sedang berlatih. Langsunglah Peko curhat apa bisa dia melindungi rakyat dan jadi pemimpin. Namun Nobita memberikan masukan yang positif yang membuat Peko kembali tertawa. Di lain sisi, si dukun berkata ke Daburanda, kalau mereka semua akan pergi ke patung raksasa pada malam hari. Ternyata benar Nobita dan yang lain menaiki kendaraan Cebu untuk pergi ke patung raksasa. Di perjalanan mereka terlambat oleh para pasukan dari Daburanda. Bruce lah yang melawan pasukan sementara yang lain pergi ke patung. Ternyata alat tempur yang baru sudah selesai diciptakan. Mulailah mereka menggerakkan pasukan untuk menangkap pangeran. Walaupun Peko bersama Nobita dan teman-temannya sudah terjebak oleh pasukan Daburanda. Sampai Peko meminta maaf dan menyuruh mereka semua untuk kembali. Dengan semangat juang Giant, dia pun ikut dengan Peko. Lalu diikuti dengan Nobita dan yang lainnya. Mereka pun menyatukan kekuatan menuju patung raksasa. Ternyata pasukan musuh sudah menanti di hadapan patung raksasa. Sebelum menyerang, di sini Shizuka membuat janji dengan alat Doraemon. Dia berjanji jika mereka selamat, maka mereka akan kembali ke dunia anjing dengan menggunakan mesin waktu untuk menyelamatkan diri mereka. Di saat pasukan Daburanda mulai menyerang, tiba-tiba ternyata ramalan itu benar, 10 orang asing merupakan Nobita dan teman-temannya. Mereka pun menuju ke ruang pengendali yaitu hati dewa. Sampailah mereka di ruangan hati dewa. Sementara itu di luar, musuh beserta pasukan mulai mengarahkan kapal terbang yang dia ciptakan untuk menyerang. Peko bersama teman-temannya berusaha menggerakkan hati. Nobita juga masih bertahan adu padang dengan penjaga. Berhasillah menggerakkan hati dewa, juga Nobita yang berhasil mengalahkan penjaga. Batu raksasa bergerak dan hidup. Tak hanya itu saja, awan hitam dan gemuruh menyelimuti sekitar patung raksasa. Patung raksasa itu hidup dan mulai menyerang seluruh pasukan Daburanda. Di depan istana banyak warga yang berkumpul. Membuat Daburanda ingin membunuh si putri. Untungnya patung raksasa tepat waktu. Peko dan sang putri pun berpelukan. Sekali lagi negeri anjing terselamatkan. Nobita bersama yang lain pun berkumpul di istana. Shizuka menjelaskan bahwa sebelumnya dia membuat janji dengan alat Doraemon. Sebelum berpisah dengan diri mereka sendiri di masa depan. Mereka pun diingatkan untuk menepati janji mereka. Kemudian Nobita bersama yang lainnya diberikan hidangan yang sangat mewah. Juga dengan Shizuka yang mau mandi, tapi banyak yang nontonin, aduh. Sebelum mereka pulang, Peko memberikan kenang-kenangan yang boleh dibawa. Namun Giant menolaknya. Nobita dan yang lainnya pun kembali ke lapangan. Dan mereka pun kembali lagi untuk menepati janji mereka. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian film Doraemonnya gimana nih? Wah, sekali lagi negara anjing terselamatkan ya. Dudu ternyata nggak di dunia manusia aja nih. Di dunia anjing juga ada namanya perebutan tahta. Aduh.
Ya, untuk Giant kalau soal egois emang dia egois, tapi kalau buat soal pertemanan dia paling nomor satu deh. Tuh kan alat Doraemon aja tahu kalau janji harus ditepati ya guys. Tenang-tenang, kalau janji Mimin ke kalian bakal selalu Mimin tepatin kok. Mimin selalu bakal nemenin kalian. Wadaw. Berikutnya pertualangan apa lagi ya? Ya udah Mimin Ju Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.